Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 17 Februari 2024 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32, yaitu tentang Lewi, seorang pemungut cukai yang diminta untuk mengikuti Yesus. Perikop yang sama juga ditulis pada Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Dan pada Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Mari kita dengarkan kisahnya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, Lewi yang dikisahkan pada bacaan Injil Lukas hari ini adalah sama dengan Matius, salah satu rasul Yesus. Lewi adalah seorang pemungut cukai. Ketika ia sedang duduk-duduk santai di rumah cukai, Yesus datang kepadanya dan berkata, "Ikutlah aku." Entah apa yang ada di benak Lewi saat itu, tanpa babi bu dia langsung berdiri dan meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Seandainya kita adalah Lewi, rasanya sulit untuk mengambil keputusan mendadak seperti Lewi. Rasanya juga sulit untuk meninggalkan kemapanan hidup yang serba berkecukupan itu. Mestinya kita akan mikir dan mikir lagi sebelum menjawab ajakan Yesus. Di samping itu, Lewi semestinya berpikiran kalau Yesus salah pilih. Maklumlah, pemungut cukai pada saat itu adalah profesi yang dibenci orang, dianggap sama dengan pendosa berat. Apa tidak salah nih? Kok Yesus memanggil pemungut cukai untuk menjadi muridnya? Sementara itu ada banyak orang yang lebih baik darinya. Mengapa Yesus memilih dia? Ini pasti salah pilih. Saya tidak menemukan alasan lain bagi Lewi untuk bisa menerima ajakan Yesus, kecuali memang di dalam hatinya sudah tergerak untuk menjadi orang baik, dan juga mungkin karena ia mengagumi Yesus dan ingin bersama Yesus. Maka ketika terbuka kesempatan untuk mengikut Yesus, ia pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung berdiri, meninggalkan segala miliknya untuk mengikut Yesus. Lewi telah mengambil keputusan yang benar. Para pendengar setia dari Fresh Juice dimanapun berada, pada zaman itu pemungut cukai memang dianggap sebagai antek-antek Romawi dan sering melakukan korupsi, disamakan dengan orang berdosa,
maka orang-orang pun mengucilkan mereka. Lewi tentu menyadari akan hal itu. Ia tentunya tahu jika kelak ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus memandang dengan cara berbeda. Tentu saja Yesus tahu jika Lewi adalah pemungut cukai yang butuh untuk diselamatkan. Maka Yesus mengundang Lewi untuk meninggalkan profesinya yang penuh dosa untuk memulai hidup baru bersama Yesus. Undangan Yesus ini merupakan tanda dari kasih Allah yang tak terbatas, menawarkan anugerah keselamatan kepada semua orang, termasuk orang berdosa. Barangkali kemudian kita jadi berpikir, bagaimana dengan orang-orang yang tidak berdosa? Apakah Yesus juga menawarkan keselamatan kepada mereka? Tentu saja tidak. Orang benar tentunya telah melalui pertobatan dan telah memperoleh pengampunan atas dosa-dosanya. Dengan kata lain, telah diselamatkan dan telah hidup bersama Yesus. Menjadi jelas sekarang ketika Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dalam perumpamaan Yesus mengisahkan tentang orang yang mempunyai 100 domba dan salah satu dombanya tersesat. Maka ia meninggalkan 99 domba lainnya untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Bahkan di tiang salib pun Yesus masih menyelamatkan salah seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas bab 23 ayat 43. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bebas untuk memilih siapa yang akan kita jadikan teman atau siapa yang tidak kita pilih menjadi teman. Begitu pula di saat kita memilih pasangan hidup. Sekarang sudah tidak ada lagi paksaan, dijodohkan seperti yang terjadi di masa lalu. Dalam pembentukan kepengurusan atau kepanitiaan, kita memilih orang-orang yang kita anggap cocok dan tepat untuk diajak menjadi pengurus atau panitia. Barangkali dalam berbagai urusan duniawi, kita memang berpeluang untuk memilih yang sesuai dengan kehendak hati. Dan tidak jarang kita memaksakan pilihan kita kepada orang lain untuk menuruti pilihan kita. Dalam hal-hal tertentu kita memang boleh memilih, tetapi dalam hal lainnya justru tidak. Sebagai contoh, pada pemilu yang beberapa hari lalu, kita boleh memilih siapa yang kita inginkan menjadi pimpinan kita. Sebaliknya, kita tidak bisa menentukan siapa yang kita pilih untuk menjadi orang tua kita. Sudah menjadi kehendak Tuhan kalau kita menjadi anak dari orang tua kita sendiri. Kita tidak bisa memilih misalnya, saya mau lahir dari rahim ibu A atau ibu B. Kita tidak bisa memilih saudara-saudara kandung kita. Sekalipun kita tidak merasa cocok atau kecewa, saudara kandung kita adalah tetap saudara kandung kita. Tidak bisa diganti atau dilupakan. Nah, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita tentang kasih Allah yang ditujukan kepada semua orang, termasuk kepada orang berdosa. Allah memberi sinar matahari dan hujan kepada semua orang, memberi oksigen untuk bernafas bagi semua orang. Apa iya lalu justru kita sendiri malah pilih-pilih? Bukankah seharusnya kita meniru Yesus yang membagikan kasih-Nya kepada semua orang, malah terutama kepada orang-orang yang membutuhkannya? Marilah sekarang kita bersungguh-sungguh menduplikasi sikap dan langkah Yesus, menggunakan cara-cara Yesus, karena cara-cara itulah yang berkenan di hadapan Bapa kita di surga. Marilah kita menjadi baik dengan memberi kesempatan pada orang lain untuk menjadikan dirinya baik. Marilah kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus telah berkenan mengajari kami tentang bagaimana semestinya kami mengasihi sesama kami. Bantulah agar kami tidak begitu mudah menghakimi orang lain, melainkan sangat mudah tergerak untuk membantu mereka menjadikan dirinya baik. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 17 Februari 2024. Terima kasih kepada Ibu Erna untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.